raja hutan yang sangat kuat. Siapa raja hutan tersebut? Singa. Tapi sayang, raja hutan yang kuat tersebut tengah sakit. Raja hutan sakit dan badannya sangat lemas karena tidak bisa berburu makanan. Dia bingung, bagaimana ya caranya supaya aku bisa makan tapi tidak perlu berburu. Setelah itu Raja Singa melihat segerombolan hewan yang tengah bersenang-senang tersebut dan dia punya pikiran yang sangat licik. Raja hutan itu punya pikiran yang sangat licik. Dia ingin memakan semua hewan yang ada di hutan. Setelah itu dia menghampiri hewan-hewan tersebut. Raja hutan sang singa berkata kepada hewan tersebut, "Lihat Bu Guru. Bu Guru ini sebagai raja singa. Kalian sebagai hewan. Raja singa tadi sangat kuat." Raja singa berkata kepada hewan, "Hei semua hewan, mulai besok kalian akan menjadi makananku." Semua hewan ini akan menjadi makanan raja hutan. Terus para hewan merasa sangat takut. Bagaimana ekspresinya? Kaget. Kaget. Bagaimana ekspresi kaget? Kaget karena terus Raja Singa melanjutkan perkataannya. Jangan coba-coba untuk kabur. Karena walaupun aku sakit, aku masih bisa memakan kalian. Lalu sang Raja Singa mengaum dengan keras. Bagaimana aungan Raja Singa, Mas Tegar? Sang Raja hutan memberikan jadwal kepada para hewan untuk menjadi makanannya. Hari pertama, giliran sang macan. Macan datang ke goa singa dan dijadikan santapan oleh singa. Terus hari kedua, sang kambing. Kambing pun datang ke goa singa dan sama, dia dijadikan makanan oleh sang raja hutan. Lalu di hari ketiga tibalah giliran sang kelinci. Tapi kelinci tersebut punya seorang anak yang sangat cerdik. Sang ibu kelinci berpamitan kepada anaknya. "Wahai anakku sayang, hari ini tibalah giliran ibu untuk menjadi makanan sang raja hutan." Lalu kelinci tersebut menjawab, "Jangan ibu, aku akan menggantikanmu menjadi santapan sang raja hutan." Lalu setelah itu, sang anak kelinci tersebut berangkat menuju goa sang singa. Tapi sebelum menuju ke goa sang singa, dia pergi ke rumah macan. Ke rumah sang macan. Lalu dia berkata kepada macan, "Hei macan, kamu kan kuat. Kenapa kamu takut kepada sang singa?" Lalu kelinci meneruskan perkataannya,
Lihatlah aku akan pergi ke Goa Sang Singa. Tapi aku akan menghentikan perbuatan serakah sang singa. Setelah itu kelinci pergi menuju rumah buaya. Dia mengatakan perkataan tersebut seperti yang disampaikan kepada sang macan. Setelah itu dia memberitahu semua hewan yang tersisa di dalam hutan agar menunggunya di tepi sungai. Lalu semua hewan yang ada di dalam hutan bersembunyi di balik pohon dan semak. Setelah semua hewan bersembunyi, sang kelinci baru menuju goa sang raja hutan. Siapa tadi raja hutan? Singa yang serakah. Lalu dengan tergesa-gesa sang kelinci pun tiba di goa singa. Dia berkata kepada raja hutan, "Maafkan aku Baginda karena aku terlambat datang ke goamu." Lalu sang singa yang tengah lapar sangat marah kepada kelinci dan berkata, "Kenapa kamu terlambat, kelinci? Aku sudah sangat lapar." Sang raja singa sangat lapar. Lalu kelinci berkata kepada raja singa, "Sebelum aku ke sini, aku bertemu dengan raja hutan yang lain. Dia juga ingin memangsaku, Baginda." Setelah mendengar perkataan kelinci, sang raja hutan pun sangat marah. Siapa yang berani mengaku menjadi raja hutan? Bisi-bisian. Cerita. Siapa? Mas Tegar berarti tidak memperhatikan. Setelah itu kelinci membawa raja hutan ke tepi sungai. Setelah dia sampai ke tepi sungai, sang raja hutan pun bertanya kepada kelinci, "Mana raja hutan yang lain yang kamu maksud, kelinci?" Terus kelinci menjawab, "Dia takut kepadamu, sang raja. Dia bersembunyi di dalam air." Terus sang raja singa mendekat ke tepi sungai. Setelah itu kelinci berkata, "Lihatlah Baginda, dia ada di bawah, di dalam air." Setelah itu singa melihat ke dalam air. Apa yang dilihat singa? Dia melihat singa lain yang sangat besar. Setelah itu raja singa pun merasa sangat marah dan mengaum dengan keras. Siapa bisa mengaum dengan keras? Tapi setelah raja singa mengaum, dia mendengar aungan yang lebih keras lagi. Bagaimana mengaum yang lebih keras? Setelah raja singa mendengar aungan yang lebih keras, dia merasa semakin marah dan melompat ke dalam air. Bagaimana bunyinya? Nah, jebyur. Terus, apa yang terjadi? Sang raja singa pun tenggelam, terbawa arus sungai karena arus sungai yang sangat deras. Setelah itu raja singa pun mati, terbawa arus sungai. Hewan-hewan yang melihatnya pun merasa sangat senang karena raja hutan yang jahat itu, yang serakah, sudah mati. Nah, sekarang Bu Guru mau nanya, kira-kira pesan yang terdapat dalam cerita tersebut adalah?
Bagaimana karakter sang raja hutan? Jahat, serakah, ingin menang sendiri. Terus bagaimana karakter sang kelinci? Senang. Bawa udara. Cerdik. Terus apa lagi? Pintar. Pintar. Nah, pesan yang terdapat dalam cerita tersebut adalah walaupun kita kuat, jangan serakah. Jangan dinasya. Jangan berbuat jahat kepada sesama. Cukup sekian yang dapat Bu Guru ceritakan hari ini. Kita sambung hari berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.